Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Dan kita akan melanjutkan materi tentang perjanjian Baiatul Aqobah pertama dan kedua. Dalam materi ini kita akan belajar mengapa terjadi perjanjian Baiatul Aqobah 1 dan 2 dan apa tindak lanjutnya dari Baiatul Aqobah 1 dan 2. Kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama, awal mula terjadinya Baiatul Aqobah pertama itu adalah adanya tekanan dari kafir Quraisy. Jadi ketika Nabi Rasulullah SAW itu berdakwah di kota Mekah, banyak sekali terjadi tekanan-tekanan dari kaum kafir Quraisy. Contohnya tidak menerima adanya agama Islam di sana, kemudian Rasulullah mendapatkan perlakuan yang tidak baik juga. Kemarin sudah diceritakan ya bahwa Rasulullah ketika beribadah selalu diganggu atau selalu diperangi. Nah, seperti itu contoh-contohnya. Nah, setelah itu tibalah musim haji yang mana orang-orang dari setiap daerah itu datang ke kota Mekah. Nah, jadi di sana Rasulullah memanfaatkan momentum itu untuk menyebarkan dakwah Islam. Nah, di sini adanya pertemuan dengan 6 orang Yasrib. Yasrib itu adalah Madinah. Jadi dahulu namanya itu Yasrib. Nah, sekarang namanya kota Madinah. Awalnya pertemuan dengan 6 orang Yasrib, dan 6 orang Yasrib itu melakukan perjanjian tapi belum bisa melindungi Rasulullah. Jadi sudah mau menerima ajaran agama Islam tapi belum bisa melindungi Rasulullah. Nah, tapi untuk apa istilahnya itu yang diterima oleh 6 orang Yasrib ini adalah yaitu syiarnya. Ketika mereka mempelajari agama Islam dari Rasul, kemudian mensyiarkan di kota Yasribnya yang dilakukan oleh 6 orang Yasrib ini. Nah, barulah pada tahun ke-12 kenabian, nah, Rasulullah itu didatangi 12 orang Yasrib. Nah, disinilah awal mulanya terjadinya perjanjian Baiatul Aqobah. Nah, 12 orang Yasrib ini dibaiat itu dibuat perjanjian serta menerima dakwah Nabi. Nah, melakukan Baiatul Aqobah itu disebut Baiatul Aqobah itu karena dilakukan di Bukit Aqobah. Oke, nah ini dia isi perjanjian Baiatul Aqobah pertama. Yang pertama itu adalah setia kepada Nabi serta rela berkorban harta dan jiwa demi menyebarkan agama Islam. Kemudian tidak menyekutukan Allah, sudah jelas ya dalam Quran surat Al-Ikhlas juga bahwa disebutkan bahwa Allah itu hanya satu ya, Tuhan kita itu hanya satu. Kemudian tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh anak-anak sendiri, tidak curang, tidak dusta. Nah, di sini ada tidak membunuh anak-anak sendiri karena zaman dulu ketika kota Mekah itu sangat tren membunuh anak perempuan, karena perempuan itu katanya kata orang-orang kafir tidak mempunyai kekuatan. Jadi mereka itu tega membunuh anaknya sendiri. Nah, di sini Rasulullah menekankan tidak boleh membunuh anak-anak sendiri. Itulah perjanjian pertama, dan 12 orang itu menerima perjanjian tersebut dan kembali lagi ke kota Yasrib atau kota Madinah. Inilah yang terjadi setelah Baiatul Aqobah pertama. Nabi mengutus seorang sahabat nama itu Mus'ab ibnu Umair al-Abdari. Nah, jadi sahabat Mus'ab ini dia adalah orang yang pandai ya. Kemudian diutus oleh Rasulullah di kota Yasrib dan berkeliling ke setiap perkampungan kota Yasrib. Nah, kemudian sebelum musim haji, Mus'ab kembali lagi ke kota Makkah. Untuk apa? Untuk menyampaikan kabar gembira. Nah, kabar gembiranya itu banyak orang Yasrib yang tertarik dengan ajaran agama Islam. Nah, makanya ketika Mus'ab balik atau kembali lagi ke kota Makkah, nah banyak orang yang berbondong-bondong ikut ke kota Makkah pada saat musim haji ke-13. Ya, pada saat musim haji, kenabian Rasulullah yang ke-13. Nah, terjadilah Baiatul Aqobah kedua. Ya.
Nah, pada tahun ke-13 kenabian, datang 73 orang dari Yasrib untuk melaksanakan ibadah haji yang tadi sudah didakwahkan oleh Mushab tadi. Nah, penduduk Yasrib menyampaikan pesan agar Nabi datang ke Yasrib untuk memberikan penjelasan dan pengajaran agama Islam. Ini artinya sudah ada lampu hijau untuk Nabi Muhammad berhijrah ke kota Yasrib. Nah, terjadilah peristiwa Bayatul Aqobah kedua. Nah, ini pun dilaksanakan sama di Bukit Aqobah. Makanya disebut Bayatul Aqobah. Nah, kemudian isi dari Bayatul Aqobah kedua ini adalah berusaha mendengar dan taat ketika bersemangat ataupun malas. Kemudian berusaha untuk menafkahkan harta di saat sulit ataupun mudah. Berusaha menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Nah, berusaha untuk tetap berdiri dari celaan orang lain. Kemudian hendaklah kalian menolongku jika aku datang kepada kalian, melindungiku sebagaimana kalian melindungi istri, anak, ataupun keluarga kalian. Nah, itulah isi dari Bayatul Aqobah kedua yang dilakukan oleh 73 orang Yasrib yang didakwahkan oleh sahabat yang bernama Mushab. Nah, kemudian terjadi setelah peristiwa Aqobah kedua itu, Rasulullah menunjuk 12 orang untuk menjadi pemuka agamanya di daerahnya masing-masing, di kaumnya masing-masing. Nah, sekarang tugasnya itu adalah menuliskan nama-nama 12 pemuka agama yang tadi diutus oleh Rasulullah pada saat Bayatul Aqobah kedua. Nanti ditulisnya di bagian tugas di Google Classroom-nya ya. Boleh dituliskan dulu, kalau misalkan ada yang kesulitan, dituliskan saja dulu di buku tulisnya, kemudian difotokan, lalu diupload ke bagian tugas di Google Classroom. Itu saja penjelasan dari Bapak untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.